Mari masuk, Mbak. Ya. Ayo duduk. Maaf sebelumnya, dengan Mbak siapa ya? Mbak Salma. Oke, Mbak Salma. Ada apa ya, Mbak? Jadi sebelumnya gini ya Mbak, Bu, saya kan dapat informasi dari tetangga saya bahwa ibu ini katanya konselor gitu. Jadi saya tuh kayak berminat gitu untuk konsultasi ke ibu. Jadi saya datang kemari tanpa WA, maaf ya Bu, karena saya nggak punya HP. Oh iya, oke. Maaf sebelumnya, coba perkenalan dulu nih, namanya tadi kan Mbak Salma. Maksudnya masih sekolah nggak? Tinggalnya di mana gitu? Saya masih sekolah. Jadi nama saya Salma, saya dari sekolah SMK Negeri 1 Metro. Alamat saya di 29 masih masuk Metro. Oke. Sebelumnya Mbak Salma sendiri udah pernah belum ngikutin kegiatan konseling individu? Belum Bu. Belum. Tapi di sekolahnya ada kan guru BK? Ada. Tapi nggak pernah konseling, nggak pernah bimbingan Bu. Jadi kalau di saya itu guru BK-nya cuma jadi kayak polisi sekolah aja. Iya, suka ngerampasin barang-barang gitu ya. Oke, jadi di sini Ibu jelaskan sedikit ya apa itu konseling individu. Jadi konseling individu itu di mana nanti Mbak Salma itu menceritakan semua permasalahan Mbak Salma dengan jelas. Jelas itu maksudnya seperti apa, Bu? Jadi jelas itu kayak kata-katanya jelas, yang mudah dimengerti, dan juga tidak menutup-nutupi permasalahannya. Dan juga ada keterkaitan waktu. Kira-kira nih mau kesepakatan waktunya berapa menit sebelum kita mulai? Sepertinya 25 menit saja. 25 menit. Oke, udah fix ya 25 menit. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan konseling itu apa. Seenggaknya Mbak Salma udah tahu kan ya? Iya. Jadi oke, buat Mbak Salma silakan ceritain permasalahannya. Jadi saya tuh kayak gini Bu, jadi kan dari keluarga saya sendiri tuh saya berjualan somai ya. Jadi saya sekolah sambil jualan kayak gitu. Tapi tuh ada sih anak beberapa gitu, terutama anak cowok gitu kayak ngebully saya, tuh Kang Somai kayak gitu. Jadi saya tuh ya mungkin mereka bercanda ya Bu, tapi saya tuh kayak diambil hati. Saya ngerasa itu tuh cemoohan gitu untuk saya. Jadi saya tuh kayak nggak mau sekolah lagi gitu. Jadi saya nggak pengen sekolah lagi tuh karena saya ya malu. Kayak mana katanya kayak gini, kamu nggak punya masa depan, nggak punya karir karena kamu cuma dagang somai. Jadi saya malu. Jadi saya udah nggak mau sekolah lagi Bu. Untuk orang tuanya Salma sendiri tahu nggak? Maksudnya teman-temannya pernah sering ngata-ngatain seperti itu? Untuk orang tua sih nggak tahu Bu, karena saya juga menjaga perasaan orang tua saya Bu. Pastinya orang tua saya marah kalau tahu anaknya digituin. Jadi saya pendem aja. Dulu saya dari rumah berangkat sekolah, tapi saya dagang aja gitu. Jadi saya nggak sekolah. Jadi Mbak Salma sendiri berangkat dari rumah pakai seragam sekolah, tapi nggak nyampe ke sekolah seperti itu? Iya, tapi hanya beberapa kali saja Bu, nggak setiap hari karena saya mau misalkan hari ini saya dihina, bisa-bisa saya nggak berangkat besoknya. Oke, buat Mbak Salma sendiri kira-kira tahu nggak siapa dampak dari misalnya nih nggak sering masuk sekolah? Tahu, saya ketinggalan pelajaran Bu. Nah itu yang pertama, itu kan banyak banget tuh dampaknya. Terus ada lagi, biasanya kan kalau udah lebih 3 kali nggak masuk itu kan dipanggil orang tua, atau bisa mungkin nggak naik kelas. Iya, cuma saya sama guru saya juga ngomong kalau saya dicemooh kayak gitu, tapi guru saya tuh nggak ada yang Respon. Jadi saya bingung kan Bu, saya harus gimana? Jadi buat Mbak Salma sendiri itu maksudnya kan tadi jualan somai ya. Menurut Ibu sih jualan somai itu ya biasa aja ya. Maksudnya kan itu jualan halal, kita mencari rezeki yang halal. Seharusnya Mbak Salma sendiri tuh harus bangga loh. Saya loh masih sekolah tapi udah bisa cari uang sendiri, bantu orang tua jualan segala macam. Kan belum tentu teman-teman yang lain kayak gitu. Yang pertama mental ya, yang biasanya yang diterima oleh anak sekolah. Biasanya kan di sana udah terlatih mentalnya untuk berdagang, habis pulang sekolah dia jualan. Itu kan maksudnya udah dari kecil udah ada jiwa-jiwa sama bisnis ya gitu, udah ada wirausaha. Jadi untuk Mbak Salma sendiri nggak perlu malu, karena berjualan itu kan ya namanya berjualan kita mencari uang yang halal. Kecuali kalau Mbak Salmanya mencuri atau kedua orang tuanya itu kerjanya mencuri, copet, segala macem. Nah untuk Mbak Salma sendiri, Mbak Salma harus ada panutan nih. Kayak misalnya artis Sule, tahu kan Sule? Tahu Bu. Sule itu, tahu kan nama aslinya itu kan sebenarnya bukan Sule tuh. Iya. Namanya siapa tahu? Sutisna. Kenapa dia dipanggil
Sule karena dia dulu juga penjual susu kedelai, makanya lengket namanya di Sule. Namanya Sule. Dia kan juga penjual, maksudnya orang sederhana, orangnya nggak kaya banget, dibilang miskin lah, tapi karena dia gigih dan berusaha, ya namanya juga Tuhan itu maha pembolak-balik hati manusia. Alhamdulillah sekarang dia malah jadi sukses. Nah siapa tahu kan Mbak Salma dapat hidayah gede sih, dapat rezeki yang bagus dari berjualan itu, siapa tahu nanti jadi tukang bisnis somai yang terkenal. Amin. Yang kaya gitu kan, yang banyak cabangnya. Kita kan mulai usaha itu ya dari kecil dulu. Dari nol dulu ya, Bu. Jadi nggak usah malu. Jadi saya harus tetap sekolah ya, Bu. Iya, sekolah itu kan penting, menuntut ilmu itu nomor 1. Jadi kita harus belajar juga, pendidikan itu nomor 1. Ya, jadi saya harus sekolah. Ya, saya harus melanjutkan lah apa yang saya biasanya lakukan. Saya tuh sebenarnya pertamanya nggak malu, Bu, cuma kok lama kelamaan ya ada yang ngatain kayak gitu. Jadi tuh saya kan baperan ya, Bu, orangnya. Jadi saya kayak diambil hati gitu. Mungkin bagi dia orang bercanda. Jadi saya baper, terus saya kayak ambil hati gitu. Ya udahlah, saya kadang nggak sekolah. Jadi saya kayak udah kan ada sih ya, Bu, kalau ada rasa malas banget ke sekolah gitu. Terendah down gitu ya. Nah buat Mbak Salma sendiri menjadikan perkataan mereka itu jadikan motivasi. Tunjukkan kepada mereka bahwasanya dengan saya jualan seperti ini, insya Allah suatu saat saya bakal jadi orang sukses. Iya, jadi jangan malu sama orang-orang, buktikan. Seharusnya kan Mbak Salma sendiri harus berbangga hati gitu loh. Saya masih kecil udah bisa itu bantu orang tua, cari uang sendiri gitu. Iya, saya juga harus nyontoh Sule ya, Bu, ya. Iya. Dia gigih banget ya. Gigih banget. Alhamdulillah kan sekarang dia jadi artis terkenal tuh. Sukses, kaya raya, iya. Dia jadi penyanyi, main film, host kan gitu. Komedian ya, Bu. Dia terkenalnya komedian. Iya. Mungkin ada lagi? Ya, alhamdulillah mungkin saya harus mengikuti saran yang Ibu berikan, yaitu saya harus rajin sekolah, saya tetap berjualan, jangan malu, jangan diambil hati gitu kalau orang ngomong. Jadi motivasi. Jadikan motivasi supaya saya sukses untuk kedepannya gitu. Dan saya juga harus harus ada tanamkan panutan gitu supaya jadi saya tidak malas-malesan. Jadi saya harus dia juga bisa dulu kayak gini, sekarang sukses juga, saya harus juga jadi panutan tadi kan. Saya juga harus bisa kayak dia gitu. Oke, ada lagi? Cukup, Bu, alhamdulillah saya merasa termotivasi. Jadi udah tahu kan maksudnya nanti kedepannya bakal ngelakuin apa, nggak usah terlalu diambil hati lagi. Iya, jadi kalau saya nanti misalkan mau konsultasi lagi, ada permasalahan lagi, mungkin kan kita nggak tahu ya, hidup namanya banyak masalah ya, Bu. Jadi saya kalau nggak bisa untuk mengataskannya, mungkin saya datangi kemari, nggak apa-apa kan, Bu? Selagi Ibu masih nggak sibuk atau pergi kemana gitu, boleh. Bisa, ya alhamdulillah kalau itu bisa. Dan saya juga alhamdulillah banget terima kasih pada Ibu bahwa saya udah merasa termotivasi gitu, saya merasa plong gitu. Jadi saya tahu apa sih yang harus saya lakukan ke depannya. Oke. Kalau misalnya udah merasa terentas kan, maksudnya belum terentas kan, penuh-penuh terentas kan ya, maksudnya udah agak sedikit udah plong lah seenggaknya. Kita akhiri untuk hari ini karena ini udah asar juga ya. Ini kayaknya mendung banget nih, mau hujan ya, Bu. Kita akhiri aja ya. Ibu mohon banget kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Saya juga mohon maaf ya, Bu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya, hati-hati di jalan ya. Iya. Ya, ini kayaknya mau hujan, kamu nanti itu ya, jangan dipaksain kalau hujan. Bu.